Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal observasi diri. Untuk soal teknis penilaian situasi kerja sederhana P3K Guru tahun 2023. Ini khusus untuk prioritas 2 dan 3. Ini merupakan video kita yang ke-16. Baik Bapak Ibu, pada pembahasan soal kali ini kita berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas tentang soal teknis, yaitu terkait dengan efektivitas pembelajaran dan asesmen. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, langsung saja kita bahas soal pertama. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu apakah soal harus sesuai dengan indikator, pokok soal harus dirumuskan secara jelas, pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Baik Bapak Ibu Guru, di sini kita akan cari dulu kata kuncinya terkait dengan soal pada pembahasan pertama ini. Nah, di sini ada sebagian siswa yang mengalami kesulitan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Nah, kesulitan tersebut disebabkan karena materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, dari ilustrasi soal ini, Bapak Ibu Guru, bagaimana seharusnya guru melakukan menyusun soal tes pilihan ganda itu sebaiknya seperti apa? Ini terkait dengan aspek materi. Nah, sebaiknya yang dilakukan oleh guru, Bapak Ibu Guru, yaitu dia mempertimbangkan materi yang ia telah ajarkan kepada siswanya. Materi yang diajarkan itu berasal dari mana? Berasal dari indikator yang dia buat. Jadi, setiap materi itu harus sesuai dengan indikator yang dibuat. Kemudian, setelah membuat materi Bapak Ibu Guru, nah nanti kan ada evaluasi atau asesmen. Nah, jadi asesmen yang kita buat juga berdasarkan dari materi dan indikator. Karena tadi sudah urut pertama indikator dulu, baru kita buat materi, baru kita buat soalnya. Jadi nanti juga soal yang dibuat itu harus berdasarkan indikator, materi yang dibuat harus berdasarkan indikator. Nah, jadi pertimbangan yang harus dilakukan oleh guru untuk membuat tes pilihan ganda yaitu berdasarkan indikator yang ada. Maka jawaban yang tepat di sini adalah soal harus sesuai dengan indikator. Ini akan mendapatkan poin terbanyak Bapak Ibu Guru yaitu poin 5. Karena setiap soal yang nanti dimunculkan oleh guru di dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan indikatornya. Kemudian yang B, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Memang iya, soal itu harus dirumuskan secara jelas, tetapi ini bukan pertimbangan pertama, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang C, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, untuk membuat soal HOTS, maka nanti pilihan jawabannya harus homogen. Homogen itu artinya apa? Ya, mirip-mirip, memiliki kesamaan. Maka ini nanti mungkin poinnya 3 lah ya, 3 kemungkinannya. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama itu juga harus diperhatikan oleh guru, tetapi ini tidak memiliki poin paling banyak. Yang E, butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ini juga memang benar, tapi ini nanti poinnya paling sedikit Bapak Ibu Guru, paling ya 1 kalau nggak 2 ya. Nah nanti maka Bapak Ibu Guru untuk poin terbanyaknya di sini adalah pada jawaban A. Baik Bapak Ibu, kami membuat program bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3. Pembahasan soal terakurat dan mudah dipahami. Untuk bimbel ini nanti melalui Zoom atau pertemuan langsung. Formasi P2 atau P3 nanti yang akan kita bahas adalah soal teknis situasi kerja sederhana atau yang Bapak Ibu Guru kenal dengan observasi. Kemudian nanti kita akan bahas manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara.
Nanti Bapak Ibu Guru kami akan berikan fasilitas yang Bapak Ibu Guru bisa gunakan untuk belajar. Ada 10 pertemuan khusus untuk paket 1, kemudian gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman Bimbel ini khusus untuk paket 1 juga, dan juga nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gratis handout, file soal, dan pembahasan. Bimbel ini terbukti keakuratan soalnya ya Bapak Ibu Guru. Semoga nanti soal-soal yang kita berikan juga bisa Bapak Ibu Guru gunakan di dalam tes P3K-nya. Kemudian bagaimana cara pendaftarannya Bapak Ibu? Cara pendaftaran ketik daftar P3K, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Untuk pelaksanaan nanti insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 21 Oktober 2023. Nah, bimbel ini akan kami pertemukan nanti melalui Zoom meetingnya Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang kedua terkait dengan soal teknis, atau nanti di dalam soal teknis itu nanti ada penilaian kerja sederhana. Baik, kita bahas soal yang kedua. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut. Apakah 1. Memperbaiki program pembelajaran, 2. Memberikan tugas tambahan pada siswa yang tidak tuntas, 3. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, 4. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, 5. Mengadministrasikan hasil penilaian, 6. Menyusun laporan hasil penilaian, 7. Memberikan hadiah pada siswa yang tuntas. Yang merupakan manfaat hasil penilaian oleh guru yang sesuai adalah titik-titik. Apakah 1, 2, 5, dan 7, B, 1, 3, 5, 6, dan 7, C, 1, 3, 4, 6, dan 7, C, 1, 3, 4, 6, dan 7, D, 1, 2, 4, 6, dan 7, E, 1, 3, 4, dan 6. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu yang mana Bapak Ibu Guru? Baik Bapak Ibu Guru, kita akan menentukan mana yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru. Sedangkan di dalam penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut, ada siswa yang belum memenuhi ketuntasan belajarnya atau belum memenuhi KKM, dan ada juga yang memenuhi KKM. Nah, berdasarkan hasil penilaian yang ada di bawah KKM dan ada yang di atas KKM, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan atau memberi tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut? Apakah yang pertama, memperbaiki program pembelajaran? Nah, jadi hasil penilaian yang kita dapatkan itu Bapak Ibu Guru kita manfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Maka yang satu ini nanti kita akan simpan Bapak Ibu Guru sebagai jawabannya. Maka nanti ketika ada poin nomor 1 Bapak Ibu Guru, maka pilihan jawaban yang paling banyak itu kemungkinan nanti di sana ya. Oke, di sini ada poin 6. 1 ya. Kemudian berikutnya, memberikan tugas tambahan pada siswa yang tidak tuntas. Nah, di sini memberikan tugas tambahan pada siswa yang tidak tuntas. Baik, yang ini Bapak Ibu Guru bisa gunakan, tetapi ini nanti terlalu rendah Bapak Ibu Guru, bukan menjadi prioritas kita untuk tindak lanjut di dalam pembelajaran. Maka poin 2 ini kita eliminasi saja sebagai tindak lanjutnya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Nah, program remedial bagi siswa yang rendah atau di bawah KKM ya, ini nanti sesuai Bapak Ibu Guru itu merupakan tindak lanjut yang kita berikan dari hasil penilaian yang kita lakukan untuk siswa. Maka itu kita simpan dulu Bapak Ibu Guru. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Nah, pengayaan itu nanti bagi siswa yang di atas KKM. Maka ini kita simpan Bapak Ibu Guru untuk jawabannya nanti. Kemudian yang kelima, mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, untuk yang ini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru karena nanti untuk yang ini bukan merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, menyusun laporan hasil penilaian. Nah, yang ini merupakan yang tepat Bapak Ibu Guru ya.
Kemudian yang ketujuh adalah memberikan hadiah pada siswa yang tuntas. Nah, kalau kita memberikan hadiah kepada siswa yang tuntas itu merupakan bisa termasuk ke dalam memberikan penghargaan, tetapi ketika kita ditanya tentang tindak lanjut yang kita berikan, maka yang tujuh ini bukan merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian. Maka yang tujuh kita akan eliminasi Bapak Ibu Guru ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu Guru untuk poin tertinggi itu ketika nanti ada pilihan jawaban nomor 1, kemudian nomor 3, 4, dan 6. Nah, apakah di sini ada 1, 3, 4, dan 6? Ternyata ada Bapak Ibu Guru ada di pilihan jawaban E. Maka nanti poin terbesar itu nanti ada di pilihan jawaban E dengan poin 5. Kemudian untuk yang di bawah E atau di bawah poin 5 nanti kemungkinan poinnya adalah 4, 3, 2, dan 1. Nah, untuk yang A, Bapak Ibu Guru, karena di A ini ada hanya satu jawaban yang tepat, maka nanti poinnya kemungkinan 1, Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang B, di sini ada 1, 3, dan di sini hanya 2, Bapak Ibu Guru, kemudian yang dipilih itu banyak sekali yang salah ya. Maka di sini kemungkinan poinnya nanti adalah 2. Kemudian yang C, 1, 3, di sini sudah ada 2, dan 4, 6. Q1, 3, 4, dan 6, dan 7. Nah, nanti kemungkinan poinnya ini nanti Bapak Ibu Guru bisa 4 ya. Oke, ini nanti poinnya bisa 4. Kemudian karena letak salahnya hanya di 7. Kemudian di sini letak salahnya ada 2 Bapak Ibu Guru. Kemungkinan nanti poinnya yang di sini yaitu 3. Ya, antara 3 atau 2 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.